Masjid Nurul Huda yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Tanjung Ayung Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, menjadi satu di antara sekian masjid di kota Tanjung Pinang. Masjid Nurul Huda berdiri di atas tanah wakaf almarhum Haji Miskiman, seluas sekitar 500 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 144 meter persegi dan mampu menampung sekitar 500 jamaah. Saya sebagai imam masjid sudah dilatih walaupun sudah kurang lebih 27 tahun saya sebagai imam masjid, tapi yang sistem pelantikan atau yang merupakan tata cara yang diatur oleh pemerintah sekarang sudah berbeda. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita di sini ada pengaturan si A, si B dan si C sebagai imam, si A sebagai penasehat dan seterusnya. Maka sekarang jamaah sudah lumayan ramai, sudah seperti dulu. Mudah-mudahan selanjutnya Masjid Nurul Huda Jalan Pramuka akan lebih maju lagi daripada yang sudah dalam segala hal. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan ini setiap subuh sudah ada kultum yang telah kami pilih atau yang telah kami rencanakan dari sebelumnya, dan sudah berlaksana setiap subuh tetap ada kultum untuk kita jemaah maupun masyarakat yang ada di Jalan Pramuka. Selama proses bulan Ramadan ini, itu kegiatan apa aja Pak selain kultum? Pada kegiatan Ramadan ini yang pertama untuk ceramah keliling, walaupun mungkin para dari FKM tidak aktif, tapi untuk pemuda tetap berisi. Dan kemudian setelah sholat tarawih, kami di sini tetap mengadakan tadarus Al-Quran, baik anak-anak remaja putra maupun putri, dan sebagian juga ada dari masyarakat atau orang-orang tua yang masih tinggal sampai malam Buddha. Dan pada 10 akhir alhamdulillah untuk beberapa orang ada tetap untuk mengadakan sholat malam sampailah menjelang subuh. Itulah yang kami lakukan di Buddha ini. Untuk setiap waktunya alhamdulillah rutin. Pada awal berdirinya di tahun 1982, Masjid Nurul Huda merupakan sebuah mushola yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah masjid pada tahun 1986 hingga saat ini. Dibangunnya Masjid Nurul Huda ini dilakukan atas permintaan masyarakat setempat yang mengharapkan pembangunan masjid untuk dapat digunakan hingga masa yang akan datang untuk para generasi-generasi selanjutnya. Setiap harinya Masjid Nurul Huda menyelenggarakan ibadah sholat fardu, juga sholat Jumat setiap hari Jumat. Selain itu pihak masjid juga turut menyelenggarakan kegiatan rutin seperti pengajian, dakwah Islam atau tabligh akbar, serta menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam. Tentu saja yang tidak boleh terlupakan yakni pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV Gapri dimanapun Anda berada. Bersama Rizky Arianto, reporter TV Gapri. Sekarang saya berada di Masjid Nurul Huda, tepatnya di Jalan Pramuka, Kecamatan Sari, Kelurahan Tanjung Sakti. Malam ini kita berbincang-bincang bersama pengurus Masjid Nurul Huda. Di samping saya sesepuh orang tua kita, Bapak Haji Saliman SAG. Beliau selaku penasehat di Masjid Nurul Huda. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bahasa lancar Pak Haji ya. Sebelah Pak Haji Saliman, Ketua Masjid Nurul Huda, Bapak Imam Adi Ansori. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Imam. Alhamdulillah. Sebelah Pak Edi MS, itu Sapang Kampung, Kota Asing lagi. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat Edi. Pak Haji sehat Pak Haji ya? Ini Pak Bendahara, Mas Bendahara ya? Alhamdulillah Pak Bendahara Masjid Nurul Huda. Sehat semua Bapak ya? Pak Sanuddin, terus Masjid Nurul Huda, dan Pak Kamera, Pak Musadar. Sehat Pak Musadar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pemirsa TV Gapri dimanapun Anda berada, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai keberadaan Masjid Nurul Huda, yang mana selama ini keberadaan Masjid Nurul Huda terletak di tengah-tengah kota provinsi Pak ya. Insyaallah 2020-2022 Masjid Nurul Huda ini dijadikan pos tempat induknya Provinsi Kepulauan Riau. Jadi alhamdulillah. Jadi tidak memperpanjang lebar, saya akan mempertanyakan kepada Bapak Imam Adi Ansori selaku Ketua Masjid Nurul Huda. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ingin saya bertanya kepada Pak Imam selaku Ketua Masjid Nurul Huda mengenai keberadaan Masjid Nurul Huda dengan terletaknya di Jalan Pramuka. Sejak tahun berapa Pak Masjid Nurul Huda ini berdiri? Biar pemirsa di mana berada maupun di rumah ingin tahu dulu Pak. Baiklah Pak Rizky ya, karena di dalam kepengurusan ini saya kan periode baru. Setelah itu saya berkomunikasi dengan sesepuh kiri kanan saya, dan saya bertanya tentang berdirinya Masjid Nurul Huda ini. Dan alhamdulillah Masjid Nurul Huda ini berdiri pada tahun 1982. Ya, tahun 1982. Di tahun 1982 itu urusan yang pertama Pak. Ya, urusan pertama termasuklah orang tua kita ini. Nah, inilah beliau ikut di dalam urusan yang awal, dan beliau kan di situ termasuk sampai sekarang di dalam bidang pembangunan juga yaitu Pak Edi. Dari tahun 1982 itu langsung atau musola awalnya Pak ya. Berdiri, maksudnya berdiri masjid dari tahun berapa sebelum musola? Tahun 86. Tahun 86 ya. Tahun 86
dengan jurusan yang ada. Imam Hadi Ansori sendiri mungkin periode yang berapa? Dari tahun 86 tadi berdiri, kalau saya sudah periode yang ke-8 lah. Pak di Saliman tadi paling tidak kita tak tahu sejarah juga termasuk hiburan dirinya sendiri kami mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun akan datang otomatis segera setiap 3 tahun sekali insya Allah lokasi berdirinya masjid ini atas hibah dari jemaah Hibah dari seorang hibah lagi di sini. berdirinya masjid ini atas hibah dari Tanahnya ini sebelum kita sholat itu ini tanahnya itu dasarnya dari hibah dari apa lagi di sini. Jadi berdirinya masjid Borobudur awal mulanya hibah dari Rasulullah namanya Musliman Allah Rasulullah. Jadi alhamdulillah sampailah semoga ini Pak. Jadi Pak Imam mohon izin di dalam struktur pengurusan masjid Borobudur sendiri itu sampai saat ini apa aja? Kalau untuk struktur kepengurusan di Indonesia maka sudah ada SK-nya, yang jelas itu sudah ada kajiannya yang dari Pak Saliman, kemudian ada bendahara, kemudian ada bagian-bagiannya lagi khusus pembangunan, kemudian juga bagian dakwah kita juga ada urusannya, kemudian kepada anak-anak remaja kita juga dalam organisasinya. Jadi SK daripada kepengurusan itu kita melalui kelurahan dan kantor keuangan.
ini kita bisa mengatasi karena adanya kerjasama antara kepengurusan dengan jemaah yang ada, sehingga kendala-kendala itu tidak terasa dan dapat diselesaikan dengan bermusyawarah. Jadi inilah yang menjadikan Masjid Nurul Huda ini ramai, kemudian jemaah-jemaahnya pun senang beribadah di sini. Nah, kita mengadakan satu hubungan yang menguatkan silaturahmi di antara. Untuk bulan Ramadan ini kami ini Pak Imam jemaah yang fokus untuk wilayah sendiri atau memang luar. Untuk Ramadan pada umumnya itu di wilayah sekitar, tapi kadanglah yang dari luar itu jalan sedikit. Yang pada umumnya adalah wilayah keluarga sekitar. Kemarin Pak Haji Saliman, masyarakat Tanjung Pinang tidak asing lagi dengan nama beliau. Jadi Pak Haji, sepengetahuan Bapak sebagai penasehat dari awal sampai hari ini, apakah ada pemikiran dan tadi sebagai penasehat mungkin ada di masjid ini ada kekurangan, mungkin ada niat kasih memang ke pemirsa ya. Jadi dengan hasil yang lama kekurangan ini menurut lama tidak selaku penasihat di Masjid Nurul Huda. Terima kasih foto-foto waktu yang sudah diberikan. Kita sama-sama doakan semoga sehat walafiat di bulan ini. Pemirsa Jambi, alhamdulillah pada malam hari ini saya selaku presenter di PGP Rizky Arianto mewawancarai dari awal sampai akhir berdirinya Masjid Nurul Huda sampai ini Pak, pelaksananya sampai hari ini Pak. Alhamdulillah sesuai dengan penasehat maupun ketua masjid maupun pengurus yang lain, alhamdulillah tidak terkendala apa-apa. Memang ada kekurangan hal biasa Pak ya. Ya, betul. Mungkin saja wawancara singkat saya bersama pengurus Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan niat baik pengurus bersama jemaah yang ada di wilayah Pramuka, khususnya jemaah Masjid Nurul Huda, sama-sama kita merasakan Pak ya. Jadi kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu episode berikutnya.
Masjid yang berdiri bertepatan di samping jalan raya ini menjadi masjid yang ramai akan jemaah yang beribadah. Disebabkan lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga, juga berdekatan dengan ruko-ruko serta kios-kios pedagang, memberikan kemudahan akses kepada para pedagang atau usahawan muslim di sekitarnya untuk beribadah seperti melaksanakan sholat. Masjid Nurul Huda berdiri tahun 1986 atas permintaan masyarakat dan wilayah di Jam Pramuka, Kelurahan Tanjung 1, Kecamatan Bukit. Masyarakat antusias mengharapkan kehadiran Masjid Nurul Huda ini agar nantinya bisa untuk generasi dapat beribadah di masjid tersebut. Karena masjid yang diharapkan adalah Masjid Nurul Huda itu merupakan masjid yang lama, dirinya yang lama, tahun 1980-an telah berdiri, yaitu wakaf dari almarhum Bapak Miskiman. Haji Miskiman. Oleh karena itu sampai sekarang masjid tersebut digunakan untuk masyarakat lingkungan di Jalan Pramuka, khususnya di Jalan Pramuka, Kelurahan Tanjung, Kota Tapanuli. Dan mungkin sampai sekarang nampaknya masih ramai untuk jamaah, walaupun letaknya cuma di pinggir jalan karena mengganggu aktivitas pada kegiatan di Jalan Pramuka memang sekarang sudah ramai. Dan sekarang itu karena kendalanya mungkin orang-orang mau jamaah, mau nyebrang segala macam, perlu adanya fasilitas, mohon bantuan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah yang akan membantu untuk memfasilitasi untuk masyarakat yang akan menyeberang ke Masjid Nurul Huda ini, karena penyeberangan merupakan kepentingan daripada kita bersama, karena merupakan orang-orang tua kita, ada yang pakai Honda, pakai berjalan kaki, segala macam itu perlu jalannya juga kurang memadai, karena waktu hari Jumat, terutama pada hari Jumat, orang tua-tua yang menyeberang banyak kendalanya. Memang itulah perlu adanya mohon bantuan fasilitas yang ada untuk kebaikan di masjid ini, bagaimana caranya biar nyaman antara jamaah dengan masyarakat untuk beribadah di Masjid Nurul Huda ini. Terkait lokasi yang berada di daerah padat penduduk dan ramai aktivitas lalu lintas ini, pihak Masjid Nurul Huda juga menemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya lahan parkir untuk jamaah. Selain itu juga padatnya lalu lintas di depan Masjid Nurul Huda cukup memberikan kesulitan bagi jemaah yang berjalan kaki untuk menyeberang jalan. Hingga saat ini pengurus Masjid Nurul Huda masih terus berupaya melakukan yang terbaik untuk mempermudah akses penyeberangan untuk para jemaah agar dapat tiba di masjid dengan aman dan selamat, juga menjaga kenyamanan bersama. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.